Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Seburuk apapun yang menimpa kita, tetap ikut Tuhan. Saudara, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Saya percaya kematian itu adalah satu pergumulan yang terberat. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh berjalan di dalam perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan, itu bukan hal yang menakutkan. Sebab kita semua percaya di dalam nama Yesus ada jaminan sampai pada hidup yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara ya. Kita terus berdoa ya, semua turut bersimpati dan biar keluarga besar diberikan kekuatan dan penghiburan. Ya, tapi saya melihat perjuangan iman yang begitu luar biasa. Saudara, kita sama-sama buka bersama firman Tuhan. Dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22, saudara. Ya, di sana firman Tuhan berkata 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Saudara, ayat ini diucapkan oleh Nabi Samuel ketika pada saat itu, saudara, ya, Saul pergi berperang. Dan Tuhan berkata, ya, kita baca aja dulu ya supaya saudara mengerti. Nanti kalau langsung di tengah, saya tahu banyak yang jarang baca Alkitab. Apalagi perjanjian lama ya. Waktu itu Tuhan memilih Saul menjadi raja atas Israel. Tapi kemudian Saul ditolak oleh Tuhan. Kenapa? 1 Samuel 22, saudara. Ayat yang pertama kita mulai. Judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas umat, atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kalau kita melihat di perjanjian lama itu memang agak sadis ya saudara. Kalau Tuhan suruh bunuh itu bunuh ya. Jadi umat yang berdosa itu harus dihabisi sampai ke akar-akarnya. Karena kalau tidak itu bisa ya ada lagi. Lalu dikatakan Saul dipilih Tuhan untuk memusnahkan ya orang Amalek ini. Ayat 4 dikatakan lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan mereka memeriksa barisan mereka. Di Telaim ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Orang Keni itu tinggal di tengah orang Amalek. Tapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, orang Keni memberikan jalan. Tapi orang Amalek menutup pintu untuk orang Israel lewat di negeri mereka. Padahal cuma lewat tok, saudara. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya itu ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu.
Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Jadi Tuhan bilang tumpas semua. Lemak, domba, kambing, semua lembu tumpas, tidak boleh ada yang disisakan. Tapi Saul dan anak buahnya melihat ada lembu-lembu yang gemuk, ya. Ada domba-domba yang gemuk, ya. Ketika mereka melihat itu, lalu muncul keinginan di hati mereka, saudara. Memang ya, yang gemuk-gemuk itu menarik sih ya. Tapi tidak bagi orang ya. Kalau orang gemuk-gemuk itu, janganlah. Saya juga nih gemuk, saudara ya. Makanya saya ini berusaha untuk bagaimana menurunkan berat badan. Sekali lagi bukan untuk umur panjang ya. Karena umur itu ada di tangan Tuhan. Ya, meringankan badan itu hanya karena hidup ini sudah berat. Kalau banyak pergumulan semakin berat. Apalagi ditambah berat badan yang berat. Maka semakin berat. Jadi jangan berat-berat. Bilang kanan kirimu, jangan berat-berat. Kurus-kurusin sedikit ya, enggak apa-apa. Saudara, Saul terbujuk ketika melihat domba, sapi yang gemuk-gemuk. Hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita ini tertarik akan hal-hal di dunia ini. Dan seringkali itu membuat kita tidak lagi mendengar dan tidak mengikuti kemauan Tuhan. Tuhan sudah berfirman tumpas habis, tapi ketamakan karena keinginan daging mereka tidak menumpas. Yang ditumpas itu hanya semua ternak yang kurus, yang sakit-sakitan, yang tidak berharga. Itu mereka tumpas, mereka bunuh. Lalu saudara, datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Ya, Tuhan itu tahu apa yang dilakukan oleh kita. Dia tahu hati kita. Ya, pada waktu Israel itu negara teokratis yang adalah pemimpinnya Allah, mereka mulai tidak mau, mereka pengen mencontoh negara-negara lain Mesir, sehingga mereka meminta raja. Orang Israel berkata, bangsa-bangsa lain punya raja, kenapa kita nggak punya raja? Kami minta Tuhan kasih kita raja. Dan di mata Tuhan, itu adalah sebuah pemberontakan, berarti mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan sebagai pemimpin agung mereka. Lalu Tuhan berkata, karena engkau memaksa untuk meminta raja, ya udah tak kasih. Raja pertama atas Israel siapa? Yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Memang banyak orang Kristen itu tidak hafal cerita di Alkitab, ya. Bagaimana saudara mau cerita ke anak-anakmu? Ya, makanya tidak heran saudara. Ya, banyak orang tua itu mau ceritakan ke anak itu ayat dia sendiri tidak tahu. Ya, tiba-tiba ada anak sekolah minggu nangis, namanya Yosua, mamanya datang. Kenapa kamu menangis? Aku dituduh sama guru sekolah minggu robohkan tembok. Tapi kamu tidak robohkan kan? Kata mamanya, enggak, orang aku dari tadi di sini kok. Lalu saudara, bapaknya tanya, kenapa ribut-ribut? Ini loh, masa Yosua dituduh merobohkan tembok sama gurunya, satu kelas ketawain dia. Terus bapaknya ketawa, ya ampun mama, kayak gitu aja dibuat serius. Tinggal hitung kerugiannya berapa, nanti papa bangun lagi. Orang tua, kau harus mengerti cerita di Alkitab. Supaya kau bisa menceritakan tentang imanmu kepada anakmu, amin. Karena anak-anak sekarang itu mereka juga sudah tidak suka baca Alkitab. Katanya gini, lah Alkitab tuh dongeng ya. Masa ada ya? Anak sekolah minggu bilang, masa tadi guru sekolah minggunya cerita Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
Tiba-tiba di depan ada laut. Terus Musa ambil HP mah. Terus Musa telepon tentara Israel. Terus helikopter datang. Nyeberangilah ini. Mamanya bilang nggak begitu ya ceritanya. Mama, ini aku ceritain yang masuk akal aja mama nggak percaya loh. Kalau tak ceritain yang benar yang diceritain guru sekolah minggunya tadi, mesti mama lebih tidak percaya lagi. Ya ampun, masa ada ya di depan ada laut, Musa ambil tongkat. Terus dia bentangkan ke laut dan laut itu menjadi jalan. Hello, hari gini emang masih bisa begitu? Hati-hati loh saudara. Di era teknologi yang begitu hebat sekarang ini, anak-anak kita tuh bisa nggak percaya lagi pada mujizat Tuhan loh. Jangan-jangan juga saudara nggak percaya. Nah ini bahaya nih. Kita harus mewariskan iman kepada anak-anak kita. Amin. Makanya orang tua juga harus mengalami itu Tuhan. Supaya engkau bisa cerita kepada anak-anakmu. Makanya Daud berpesan kepada anaknya Salomo. Hai Salomo, engkau akan dilantik menjadi raja. Satu pesanku kata Daud, kenalilah Allah ayahmu. Loh, kenapa Daud berkata kenali Allah ayahmu? Ini bicara tentang sebuah hubungan. Bahwa Daud sebagai seorang ayah, dia mengenal Tuhan dengan benar. Bapak-bapak, engkau dibilang Tuhan menjadi imam di dalam keluarga. Apakah bapak-bapak masih menceritakan iman kepada anaknya? Halo? Ibu-ibu ya, kita semua loh harus bersaksi kepada anak kita. Saudara, akhirnya datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Tuhan berkata, ya, waktu Tuhan mengurapi Saul menjadi raja, itu cuma sebentar. Kalau saudara baca ayat berikutnya sudah Saul turun, lengser. Kenapa? Tidak taat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal. Karena apa? Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya. Ya, tapi dia bisa menyesal. Kenapa Tuhan bisa menyesal merancangkan yang baik atas hidup kita? Karena manusia punya kehendak bebas. Kita bisa menentukan kemana kita mau berjalan. Tuhan bilang A, kita bilang B, bisa nggak? Bisa. Tuhan udah bilang kalau cari jodoh itu, ya, yang sesuai firman Tuhan. Laki-laki cari jodoh buka Amsal 31. Ya, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Dia bangun waktu hari masih gelap. Ya, cari istri itu baca Alkitab yang bangunnya waktu hari masih gelap. Ya, kalau dia bangunnya siang jangan kau nikahi. Nanti berantakan rumah tanggamu. Dia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Jadi istri harus bisa masak. Ya, bukan bikin Indomie. Itu bukan masak, itu rebus. Cuma siram air panas. Alkitab itu sudah memberitahukan jalannya bagi kita. Sekarang kita ini menurut firman Tuhan atau mau bikin jalan baru. Banyak orang Kristen itu suka mengikuti keinginannya sendiri. Nanti kalau sudah kepentok, baru ngomong gini, kenapa Tuhan begitu ya Bu? Saya paling jengkel kalau ada orang Kristen tuh datang. Terus ngomong, kenapa Tuhan begitu ya? Saya bilang, pret. Kenapa Tuhan? Ya, dulu yang suruh kau nikah siapa?
Emang Tuhan yang suruh kau nikah? Baca Alkitab, dong pora. Jangan sampai kau itu gak ngerti firman. Tapi kamu bertindak dengan kemauanmu sendiri. Tadi saya kedatangan tamu saudara. Seorang ibu dia masuk ke ruang pembicara. Ya, Bu Debbie ada yang mau ketemu ibu. Dia perlu banget ketemu ibu karena ini permintaan terakhir suaminya sebelum meninggal. Waduh, saya takut ya saudara. Sebelum meninggal dia minta istrinya ketemu saya. Jadi saya bilang, ya udah enggak apa-apa suruh masuk. Ya masuklah dia. Baru masuk udah nangis. Ibu, saya mau berterima kasih sama ibu. Kenapa? Suami saya dipanggil Tuhan 2 bulan yang lalu. Saya mau bersaksi dulu ya Bu. Iya. Saya bergumul untuk suami saya itu 29 tahun. Halo wanita-wanita. Kau mau bergumul 29 tahun buat suamimu? Makanya kau jangan salah menikah. Tapi bersyukur loh ada perempuan yang mau bergumul 29 tahun untuk suaminya. Saya bilang gini, ibu kenapa ibu bilang bergumul? Emang suamimu model kayak apa? Ibu, suami saya orang yang penuh dosa. Dosanya apa? Pertama, penjudi. Kedua, pakai narkoba. Ketiga, itu kalau judi Bu, semua sertifikat digadaikan. Itu sekali judi Bu, bukan ratusan ribu, miliar Bu. 4M, 5M judi Bu. Sampai saya untuk hidup harus utang. Coba utang. Sekarang banyak tawaran pinjol. Ya, jangan tergoda. Memang cepat. Ya, pinjol. Sudah berapa lama HP-mu? Coba lihat berapa pinjamanmu. Wow, aku dapat 50 juta. Manis waktu ditawarkan ya. Kalau ditagih habis kau ya. Saudara, ini ibu suaminya main judi. Dia untuk makan utang. Uang miliar habis buat judi. Tapi dia bergumul terus berdoa buat suaminya. Sampai akhirnya suaminya narkoba. Kalau beli sekali beli itu katanya 1 ons. Saya sih tidak tahu harga narkoba berapa ya. Karena memang saya belum pernah nyoba ya. Tapi 1 ons itu banyak gak sih? Nggak usah pura-pura nggak tahu. Banyak kayaknya ya. Iya, karena biasanya kan yang ketangkap itu gram ya. Itu ons loh. Itu beli narkoba. Saya lihat dia mabok narkoba Bu di tempat tidur. Bahkan di hotel saya datang, saya nangis gulung-gulung di lantai. Lalu bukan cuma itu Bu. Satu saat saya lihat di Instagram saya, suami saya foto dengan perempuan, dengan 2 orang anak. Dan statusnya itu begini, ya, selamat ulang tahun suamiku sayang. Ternyata dia sudah punya ani-ani. Dan punya anak 2. Lalu ketika suaminya pulang dia tanya, ini perempuan siapa foto sama kamu dengan 2 anak? Bukannya menyesal, istrinya dihajar, dipukulin sampai jari kakinya putus. Bersimbah darah di lantai. Dia bilang, mati kau sekalian. Saya mau tanya di sini perempuan yang menikah dengan suamimu begitu. Ada yang mau? Tolong angkat tangan. Bergumul, berdoa buat dia. Ada yang mau? Makanya kalau jatuh cinta itu, jangan bilang cinta itu buta. Cinta itu melek. Kalau sudah nikah baru buta. Ya, ngeri saudara, ngeri loh. Puji Tuhan, ibu ini mau mendengar firman Tuhan.
Alkitab berkata, hai istri-istri, kalau kau sudah terlanjur menikah dengan seorang suami yang tidak bertobat dan tidak takut Tuhan, maka janganlah engkau menceraikannya, tetapi menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Istrinya nangis di kaki Tuhan. Sampai sebelum pandemi, istrinya menemukan khotbah-khotbah saya. Lalu dia mulai mendengarkan khotbah-khotbah saya. Dia semakin dikuatkan untuk terus berdoa bagi suaminya. Lalu suaminya juga mulai mendengarkan khotbah saya. Dan tiba-tiba terjadi pertobatan. Orang yang tukang judi, narkoba, tukang selingkuh, tiba-tiba bertobat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setiap hari puterin khotbah saya. Dia tugas, dia lagi kerja di luar kota di hotel, kirim ke istrinya, nih lagi dengar khotbahnya Bu Debbie. Dia bertumbuh dalam iman. Bahkan istrinya bilang, satu kerinduan suami saya, pengen ketemu sama ibu. Tapi Bu, 2 bulan yang lalu suami saya divonis dokter kena tumor otak. Lalu dia dioperasi, bahkan di ruang ICU. Dia terus dengerin khotbah ibu, dia sebut nama ibu, pengen ketemu sama ibu. Makanya Bu, saya hari ini kesini, saya mau foto sama ibu, saya mau bawa foto ibu ke makamnya. Aduh, agak-agak serem ya saudara ya. Tapi enggak apa-apa lah untuk menjawab kerinduan saya sih, mengerti bagaimana kebahagiaan orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga dia bisa tinggalkan semua dosa. Tapi ibu ini yang luar biasa, 29 tahun. Saya bertanya saudara, kalau ibu ini menikah baru 10 tahun, dia memilih menceraikan suaminya. Ada jiwa yang akan diselamatkan enggak? Makanya saya itu selalu ngomong ke jemaat, Bu, suami saya itu begini. Ibu berdoa. Kenapa Ibu Debbie itu kalau ditanya jawabannya cuma berdoa. Memang Alkitab bilang hanya berdoa. Lah terus saya harus ngomong apa sama ibu? Nih loh ayatnya, saya bacakan ayatnya. Masih jawab. Ibu ndak rasa sih bagaimana suami saya. Aku mau ngerasain suamimu. Moh. Itu nasibmu, jangan kau bagi dengan saya. Saudara, lah yang nikah kau kenapa saya suruh rasa? Saya kan punya suami saya sendiri. Pilihan saya. Dan saya tidak pernah menyesal memilih suami saya. Karena saya memilih berdasarkan firman Tuhan. Makanya jadi orang itu dengaran sama firman. Saya ketika bertobat, Tuhan ubah paradigma saya baca Alkitab. Jangan menikah dengan yang tidak seiman, nomor 1. Lalu masuk ke level yang berikutnya, jangan menikah sama yang tidak seimbang. Karena seiman belum tentu seimbang. Loh saya pelayanan, saya harus cari suami yang juga melayani Tuhan. Kalau enggak dia enggak ngerti. Dia bilang sama saya, kau ke gereja-gereja terus tidur kau di gereja sana. Maka rumah tangga kita kacau. Nah karena saya melayani, saya cari suami yang pelayanan. Saya enggak mau sama suami yang merokok. Makanya seganteng apapun dia, sekaya apapun dia datang. Kalau merokok, pergi saja. Kecuali kau lepas rokokmu. Lihat toh, kita kan bisa memilih. Makanya wanita-wanita di sini, saya mau bilang ya. Andalkan Tuhan, cari jodoh itu baca Alkitab. Karena menikah itu bukan setahun 2 tahun. Dan gak boleh berkali-kali, cuma sekali. Amin. Ibu-ibu ndak usah menatap saya dengan wajah begitu. Ya, saya bisa melihat penderitaanmu. Tapi ndak apa-apa, dengaran kepada firman Tuhan. Saya tuh tadi ngomong sama ibu itu, Bu, iya ya. Kalau tidak ada istri yang berjuang 29 tahun berdoa buat suaminya.
Bagaimana mungkin ada pertobatan yang terjadi? Alkitab berkata 1 jiwa bertobat, seisi sorga bersorak-sorai loh. 1 jiwa loh saudara. 1 jiwa loh. Ya, makanya saudara, ya Tuhan itu menyesal kepada Saul. Lalu Samuel bangun pagi-pagi, dikatakan di sana dia pergi kepada Saul, ya, lalu diberitahukanlah kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Loh. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud apa? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Bahasanya itu loh, bawa-bawa nama Tuhan. Ada orang saudara ketemu saya, Bu saya mau menikah Bu, menurut ibu gimana? Tapi dia tidak seiman. Saya bilang Alkitab berkata jangan menjadi pasangan dengan orang yang tidak seiman. Tapi Bu, niat saya itu begini Bu, nanti saya akan berdoa buat dia Bu, saya akan membawa jiwa untuk Tuhan Bu. Nanti kalau dia diselamatkan kan sorga bersorak-sorai. Saya bilang, si paling kuat. Nanti saya mau lihat kau berdoa, tahan berapa tahun kau berdoa. Manusia ini daging, tidak tahan menderita. Ya, kau mau memaksakan diri untuk menikah dengan dia, silakan. Ibu itu tadi yang ketemu saya terbukti 29 tahun. Makanya hati-hati Bapak Ibu suami istri di sini, hati-hati kalau rumah tanggamu itu mulai tawar, ya. Harus terus ada persediaan madu di dalam rumahmu, amin. Jangan bilang madunya sudah habis Bu, yang tersisa lebah. Lebah ini saling entup. Ya, kalau lebahnya lebah hutan mati saudara. Jangan bilang begitu, ya. Memang saya banyak menemui sekarang orang konseling saudara. Ada yang bilang, Bu saya tuh bingung ya, suami saya tuh makin tua tuh makin cerewet. Nggak usah angkat tangan ibu-ibu. Tolong tangannya ditahan. Ya, makin cerewet Bu. Saudara, memang secara hormon, di atas 50 tahun, laki-laki tuh hormon testosteronnya menurun, hormon laki-lakinya menurun. Tapi hormon estrogen, hormon perempuan dalam diri laki-laki itu naik di umur 50. Jadi laki-laki itu di atas 50 itu agak-agak alay lebay. Minta diperhatikan, ya pokoknya kita ini serba salah. Itu menurut ilmu kesehatan. Sebaliknya perempuan di atas 50 itu hormon perempuannya berkurang, estrogen. Tapi hormon testosteronnya, hormon laki-lakinya naik. Jadi di atas 50 tahun wanita itu lebih perkasa. Ini akan terbalik. Makanya pernikahan-pernikahan di atas 50 tahun, suaminya memang agak alay-alay lebay. Agak-agak baper, koper dan bagasi. Ya, baper bawa perasaan, koper korban perasaan, bagasi bahagia nggak sedih iya. Jadi ini terjadi saudara. Ya banyak yang berkata saya salah ngomong dikit ya Bu, suami saya tuh sensi sekarang. Kamu kok sekarang gitu ya? Sekarang nggak perhatikan sama aku. Sekarang gini, aku ngomong sedikit udah marah. Ya istri makin perkasa kan 50. Dia jawabnya apa? Biasa aja kali, cuma kayak gitu lagi, bencong.
Nah, semakin keruh rumah tangga itu. Makanya kita harus tahu, saudara, memang perubahan hormon itu nggak bisa dihindari. Kita perlu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ada firman dalam rumah tangga itu, dikatakan firman Tuhan itu manis seperti madu. Amin. Kalau istri terus berubah ke arah firman Tuhan, suami terus berubah ke arah firman Tuhan, rumah tangga itu akan jadi luar biasa. Ini Saul pakai alasan, aku itu ngambil yang bagus-bagus. Aku pikir nanti untuk dipersembahkan sebagai korban. Padahal tujuannya untuk apa? Nggak usah bawa-bawa nama Tuhan. Karena Tuhan tahu sikap hati kita. Makanya hari-hari ini kita bertobat. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Ayat 17, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saudara, sekalipun alasannya untuk korban persembahan, dengar baik-baik, Tuhan itu tidak tertarik sama uang saudara. Jangan saudara pikir engkau bisa menukarkan persembahan hidupmu dengan persembahan uang kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan tidak butuh persembahanmu, saudara. Apa yang Tuhan mau dikatakan di sana, ya, ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi ada sebagian yang dia tidak lakukan. Ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk dipersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Masih lagi membawa alasan bahwa dia melakukan itu untuk Tuhan. Maka ayat 22 di sana dikatakan, baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala terah dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Apa itu kedurhakaan? Orang itu tahu kebenaran, tapi dia nggak mau melakukan kebenaran. Saudara, kalau kita nih tahu firman, tapi kita nggak melakukan firman, dikatakan dosa pendurhaka itu sama dengan dosa bertenung loh. Sihir. Tidak ada dosa yang lebih berat atau tidak. Tapi ketidaktaatan kepada Tuhan itu disamakan dengan apa? Dosa bertenung, itu dosa. Sihir, dosa kuasa gelap. Dan kedegilan. Apa itu kedegilan? Ketidaktaatan. Keras hati. Itu sama seperti menyembah
berhala. Dan karena engkau menolak firman Tuhan, maka Tuhan juga menolak engkau. Saudara, jangan pernah menolak firman Tuhan. Setiap hari kita mendengarkan firman. Kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Sebab waktu engkau tahu Tuhan mau engkau mengampuni, tapi engkau tidak mau mengampuni, engkau sudah menolak firman Tuhan. Ketika Tuhan suruh engkau menabur, memberkati, lakukan itu. Jangan menolak firman Tuhan. Sekalipun itu berat bagi daging kita. Saul, dia tergiur dengan lemak-lemak yang tambun, domba-domba yang gemuk. Dia berpikir ini mungkin mendatangkan keuntungan bagiku. Tapi dia tidak mentaati Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, kita belajar dari Raja Ahab tadi pagi. Saudara, apapun yang kau lakukan di dalam hidupmu, tanya kepada Tuhan. Bahkan maaf, untuk menggunakan uang yang ada di tanganmu, tanya sama Tuhan. Engkau mau beli apapun, tanya sama Tuhan. Saya ini bersaksi, saya dengan suami. Kita mau beli mobil. Dari rumah kita sudah berdoa berhari-hari. Kita berdoa tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Lihat di pameran, seneng ya itu. Gimana kita DP enggak? Suami saya tanya sama saya, kamu sejahtera enggak beli mobil itu? Saya bilang, jujur sih enggak ya. Saya tanya sama suami saya, kamu sejahtera enggak? Aku ya enggak. Ya udah enggak jadi, yuk pulang yuk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mendengar sama Tuhan itu lebih baik daripada engkau mempersembahkan korban. Banyak orang berpikir dia bisa tukarkan persembahan hidup dengan uang. Tuhan lebih tertarik dengan hidupmu, saudara. Dan Alkitab berkata, jangan pernah menolak firman Tuhan. Sebab ketika engkau menolak firman Tuhan, Tuhan juga akan menolak engkau. Jangan percaya dengan ajaran-ajaran yang enak hari-hari ini. Kasih karunia. Walaupun berzina, selingkuh, homo, lesbi, tetap masuk surga. Siapa yang ngomong? Yesus berkata, di hari yang terakhir nanti, saya undang para imam musik. Banyak orang datang ngaku-ngaku, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku usir setan demi namamu, aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku. Aku tidak kenal kau pembuat dosa, pembuat kejahatan. Rasul Paulus berkata, karena itu aku melatih tubuhku dan berusaha menguasainya seluruhnya. Supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak oleh Tuhan. Kalau sekelas Rasul Paulus saja takut ditolak oleh Tuhan, apalagi kita, saudara. Betapa enak mau masuk surga tetap berzina, tetap selingkuh, tetap jadi pelakor, jadi ani-ani, ya bikin status lagi independent woman, ya business woman. Tuhan juga tahu kau ani-ani. Tidak usah kau bikin status. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan tahu bagaimana engkau. Tuhan tahu hidup kita. Tidak usah pencitraan hari-hari ini. Mari kita memberi persembahan hidup yang terbaik. Karena hanya orang-orang yang menghormati Tuhan, mereka yang akan melihat penyertaan Tuhan. Tidak ada jaminan bagi orang yang tidak menghormati Tuhan dan firman Tuhan. Karena itu hari ini kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami mau memilih Yesus dalam hidup kami. Sekali Yesus, kami akan tetap pilih Yesus. Bangkit berdiri bersama saudara. Katakan dari hatimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus,
kita dalam hadirat Tuhan, saudara. Mari merenung hari ini, Tuhan. Yang Engkau kehendaki itu ialah ketaatan, mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari semua rutinitas kekristenan kita. Ketika kami berdiri di mimbar ini, itu bukan berarti kami langsung bisa masuk dalam surga. Pelayanan tidak menjamin kita bisa bertemu dengan Tuhan kelak. Sehebatnya saya berkhotbah, itu tidak bisa menjamin apakah saya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ke gereja setiap hari Minggu itu tidak bisa menjamin apakah nama engkau tercatat di dalam kitab kehidupan. Sehebat apapun pemain musik, worship leader, singers bernyanyi, itu tidak membuat nama kita langsung tercatat di kitab kehidupan. Tetapi ketaatan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu yang menjadi jaminan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Hari ini saudara, masih ada waktu untuk kita bertobat. Apa yang sedang ada di dalam hidupmu hari ini? Apakah engkau mau mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan? Sebab Dia tidak tertarik dengan persembahan yang lain selain ketaatanmu kepada Tuhan. Mari datang pada Tuhan hari ini, bawa hidupmu dan bilang, Tuhan, aku masih terikat dengan dosa ini. Mungkin kenajisan, percabulan, kepahitan, amarah, apapun, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Kita datang di hadapan Tuhan, Dia menerima kita apa adanya, asalkan kita mau bertobat. Tuhan tertarik dengan pertobatan kita. Datang pada Yesus hari ini. Bawa hidupmu saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami Tuhan,